Sebelum kita mulai cerita di video kali ini, yuk follow dulu Instagram Richie Rich, karena info lengkap novel-novel karya aku ada di sana. Pastikan juga untuk klik subscribe, nyalakan lonceng pemberitahuan, like, komen, dan share video ini ya. Berikan Aku Cinta, chapter 44. Kok jadi dia yang ngembet? Lola kaget. Mata pria itu dari tadi tertutup. Tapi kenapa? Dia bisa mengecup Lola. Apalagi yang kau pikirkan, Lola? Kenapa belum tidur juga? Tadi kau sudah makan. Terus, kau juga sudah dapat sesuatu yang bikin enak. Dan sekarang, kenapa masih melek aja? Hah? Aduh, geli. Jangan dikelitikin. Lola menggeliat. Dan saat ini, memang dia sedang tidur dalam dekapan Reynald. Mereka baru saja menyelesaikan sesuatu yang membuat nyaman keduanya. Ya, walaupun kata Lola dia masih sakit dan nanti menular, tetap saja mereka melakukannya. Bang Ray, aku gak bisa tidur. Habisnya, aku kepikiran Bang Ray. Kok pinter banget sih? Bisa masak, bisa ngurusin semua yang ada di dapur sendirian. Terus, makanannya enak-enak. Aku sampai ketagihan. Terus Bang Ray juga punya bisnis gede banget. Aku lihatnya keren gitu. Udah gitu, Bang Ray mandiri banget. Gimana caranya supaya aku bisa kayak gitu ya? Benarkah memang itu yang ada di dalam benak Lola? Aku tidak mungkin dong jujur sama Bang Ray kalau aku sebenarnya kepikiran soal pernikahan dengannya. Siapa juga yang mau dinikahi sama dia? Tapi aku gak mau pisah sama Bang Ray. Aku bingung alasan ke mama sama papaku. Sebenarnya sederhana sih semua yang ada di dalam benak Lola. Tapi rasa tak enak hatinya inilah yang membuat dirinya jadi galau sendiri. Ish, kirain aku kamu mikirin apa? Taunya cuma mikirin kayak ginian. Lola tersenyum menatap Reynald yang masih memeluknya dan tubuh mereka masih bersatu. Masih menempel tanpa ada satupun yang memisahkan keduanya. Hihi, abisnya Bang Ray keren banget sih. Aku... Shh. Tidur, ini sudah malam. Reynald menggunakan telapak tangannya untuk menutup mata Lola yang kini mendongak menatapnya. Sudah waktunya istirahat. Jangan mikir yang aneh-aneh. Besok adalah hari besar untuk kita. Aku akan membawamu ke tempat kakekku, dan mungkin dalam waktu 1 minggu lagi, kita akan menikah. Dagdung, dagdung.
Inilah yang membuat Lola resah. Haruskah dia mengatakan pada Reynald kalau dirinya memang tidak menginginkan ini? Atau mungkin membutuhkan waktu untuk memikirkan lebih lama? Tapi kalau misalnya Lola menolak, bagaimana nanti dengan Reynald dan dia dijodohkan dengan wanita lain? Apakah Lola bisa terima? Memang, dia masih muda, masih 17 tahun. Tapi rasa-rasanya ada keegoisan di dalam dirinya yang menginginkan agar itu semua tidak terjadi. Apalagi memang berada di dalam dekapan Reynald ini, memberikan kehangatan sendiri. Sudahlah, aku tidak perlu memikirkan ini semua. Pikiran Lola yang akhirnya menyerah. Dia memilih untuk mendekat pada Reynald, memeluk pria itu posesif dan sangat erat. Membiarkan kehangatan itu menyeruak ke seluruh tubuhnya. Memberikan rasa rileks sehingga matanya pun bisa terpejam. Begitu senang hatinya sehingga ada senyum di wajahnya ketika Lola memejamkan matanya. Cup. Lola sudah tidak sadarkan diri, tapi Reynald masih terjaga dan tadi hanya pura-pura tidur sebetulnya. Dia sudah berhasil mengecup dahi Lola. Sedikit banyak, dia menghembuskan napasnya dan menambah erat pelukannya pada wanita mungil yang semakin nyaman dengan kehangatan tubuh Reynald. Aku punya banyak sugar baby sebelum dirinya, tapi aku tidak pernah tidur seposesif ini dengan seorang wanita. Pikir hati Reynald. Tentunya dia tersenyum dan menambah gemas dengan wanita dalam dekapannya. Memang Reynald punya banyak sekali sugar baby, tapi mereka tidak pernah tidur dalam kondisi berpelukan satu sama lain. Kondisi yang selalu dihindari oleh Reynald. Setelah dia puas, biasanya dia akan pergi dan pindah ke kamar lainnya. Ruangan di dalam apartemennya ini bukan hanya satu kamar. Karena itulah, dia memiliki kamar yang terpisah dan memiliki privasi sendiri. Tapi kenapa tidak dengan Lola? Bahkan saat wanita itu datang, Reynald sudah menaruh pakaian Lola di dalam kamarnya. Wanita ini memang memiliki keistimewaan sendirikah? Aku tidak tahu, tapi yang pasti, aku nyaman dengannya. Pikir hati Reynald lagi yang sedang berada dalam dilema. Sayangnya, aku tidak mungkin memiliki seorang istri. Kalaupun iya, aku tidak akan pernah mencintainya, dan kami tidak akan pernah hidup dalam kedamaian. Kenapa Reynald sangat membenci wanita? Entahlah, yang pasti dia tidak ingin memiliki seorang pendamping hidup. Dia memilih untuk hidup sendiri. Karena itu, untuk melepaskan semua hasratnya ini, Reynald memilih hanya mencari sugar baby. Ini yang terbaik menurutnya. Dia pun menepis semua kemungkinan itu. Kalaupun kita menikah nanti, aku tetap akan memberikan kebebasan. Kau tidak akan pernah bisa bahagia denganku. Karena aku bukanlah pria yang bisa mencintai seorang wanita. Bisik hati Reynald. Seharusnya
Setelah dia menyadari hal ini, dia melepaskan Lola. Tapi tidak. Justru dia malah mendekap wanita itu lebih erat. Ini berlawanan dengan keinginan hatinya. Apa yang menyebabkan Renald tidak mau menikah? Semua ini hanya sebuah misteri yang hanya Renald sendiri yang tahu. Dan sekarang, dia sudah berusaha untuk tidur, meskipun sulit. Rasa-rasanya ingin selalu membuka matanya dan merasakan Lola yang ada dalam dekapannya. Tapi, aku harus tidur. Tidak boleh terlalu terhanyut dengan perasaanku. Ini semua salah. Hubungan kami hanya berdasarkan asas kepentingan. Pikir hati Renald yang kini perlahan-lahan memaksa dirinya untuk rileks. Hingga setengah jam ke depan, dirinya juga sudah terlarut dalam. Sama dengan Lola, yang merasa hangat hingga tak terasa matahari pagi menyingsing. Keduanya belum membuka matanya. Terlalu nyaman memang, tidur dengan berbagi kehangatan. Bahkan menjadikan kaki pasangannya seperti guling, menindih bersilangan. Rasa hangat yang diberikan dan juga sentuhan dari pasangan memberikan keinginan untuk tidur lebih lama, sama seperti yang keduanya rasakan. Sayangnya, Bang Ray, aku telat. Aku kan harus sekolah. Seseorang yang mengguncang tubuh Renald setelah sinar matahari mengganggunya, membuat pria itu membuka matanya dan mengarahkan pandangan pada Lola yang juga masih dalam dekapannya. Apa sih Lola? Bang Ray, kan aku masih sekolah. Aku harus sekolah. Ini udah jam berapa? Saat itulah Renald melihat ke arah jendela yang memang tidak ditutup dari tadi malam olehnya. Ya udah telat sekolahnya. Tidur lagi aja dulu sebentar. Seakan-akan Renald enggan untuk melepaskan wanita itu. Malah dia semakin menarik Lola semakin dalam, memeluk posesif dan mengecup Lola. Bang Ray, aku lagi mau. Sebentar aja. Kita olahraga pagi dulu. Biasalah, kalau bangun pagi itu kan on. Jadinya, ada sesuatu yang ingin dilakukan dulu oleh Renald. Tapi Bang Ray, diam. Nikmatin aja. Suara-suara itu pun sudah mulai terdengar lagi di telinga Renald. Pagi itu, mereka menghabiskan sesuatu berdua. Dan ini suatu kebodohan. Kenapa juga Renald tidak memakai pengaman? Tapi sudahlah. Dia memang akan menikahi wanita ini, dan kalaupun nanti akan jadi anak, itu pun tidak masalah. Dia akan mengurus anaknya. Itu yang ada dalam benak Renald, dan baru beberapa hari bersama Lola, memang dia merasa sangat nyaman. Wanita ini berbeda dengan yang lainnya. Kepolosannya, dengan semua rasa ingin tahunya, dengan kepintarannya, yang dibalut sempurna dalam kebodohannya juga saling bertolak belakang.
Tapi memang, wanita itu sangat menarik. Renald tahu Lola pintar, lugu, polos, tapi bodoh karena kebaikannya dan pengalamannya yang terlalu sedikit. Apalagi dari cara Lola menatap Renald dan cemberutnya yang membuat Renald terus-terusan merasa semakin menginginkan Lola. Aduh Bang Rey, aku jadinya lemes. Kata-kata yang terlontar dari bibir Lola sesaat setelah dia baru saja melepaskan sesuatu, sama seperti Renald yang juga baru membuat dirinya merasa lega. Kita siap-siap yuk. Habis ini, kita langsung ke rumah kakek. Kata-kata yang membuat Lola membelalakan matanya. Jadi, kita kesananya pagi-pagi. Bukannya malam atau sore gitu? Makin stres Lola mendengar ucapan Renald ini. Iya, tapi kamu kan gak bisa penampilannya kayak gini. Harus bersih-bersih dulu, habis ini kita makan. Habis makan, kita masih harus ke salon. Aku harus antar kamu supaya penampilanmu lebih baik, terus kita cari baju yang baik untukmu. Kan banyak bajuku yang disiapin Bang Rey di dalam lemari. Protes Lola lagi. Tapi Renald menggelengkan kepalanya. Bukan pakaian seperti itu, Lola. Itu terlalu minim untuk ke tempat kakekku. Nanti kau tahu sendiri bagaimana harus berpakaian di sana. Ayo cepat-cepat. Hari ini kau bakalan sibuk. Renald entah kenapa justru jadi antusias. Apa memang dia menginginkan Lola menjadi istrinya? Tapi gimana dengan Lola? Yang memang selola namanya ini. Bang Rey, terus sekolahku gimana? Aku udah bolos 2 hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.